Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate, bisa tidak. Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti energinya untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat. Itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Oke? Dan sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, untuk di tema video kali ini yaitu arti diamnya dia saat ini padamu. Nah, jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran, kira-kira kenapa sih dia diam gitu? Diam tanpa ada komunikasi, tanpa ada kabar. Tetap terus ikuti pick a card reading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini, oke? Dan seperti biasanya, Clarissa akan menebarkan 3 pilihan kartu dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, nanti gunakan intuisi kalian untuk memilih ya. Oke, sekarang langsung saja kita ambil kartunya. Oke. Ingat ya, fokuskan pada tema video kali ini yaitu arti diamnya dia saat ini padamu. Oke, jadi Clarissa akan mencoba menarik energi teman-teman semuanya secara kolektif ya. Coba saya lihat arti diamnya dia saat ini padamu. Oke. Arti diamnya dia saat ini padamu. Oke, kita coba lihat. Oke, pas 3 kartu ya. Oh, di sini kita ambil yang ini aja sesuai urutan ya. Oke, sekarang Clarissa tebar terlebih dahulu. Yes, sudah lurus. Nah, oke ya teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi, saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika kalian masih bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading, jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading, memang terkadang energi kita juga ikut tertumpah di pilihan pile-pile yang lain. Jadi sah-sah saja apabila kalian memilih lebih dari satu pilihan pile. Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, tenang, teman-teman tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah merasa memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Jadi untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang pertama terlebih dahulu. Oke. Kita ambil kartu tarot versi pendamping ya untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail dan akurat lagi. Oke, coba Clarissa lihat arti diamnya dia saat ini padamu. Kira-kira apa sih gitu yang membuat dia diam seperti itu? Coba saya lihat. Kartu yang kedua, kita ambil 5 deck kartu aja untuk mewakili tiap bagian kartu ya. Jadi kita hanya mengambil 5 deck. 1, 2, 3, 4.
Oke. Arti diamnya dia saat ini padamu. Kita geser terlebih dahulu biar teman-teman semuanya juga melihat secara jelas kartu yang saya tebar. Nah, oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi arti diamnya dia saat ini padamu. Aku melihat bahwa bisa dibilang ya kamu saat ini kayak ngerasa khawatir sama dia, ngerasa bahwa dia tidak sesuai dengan harapan kamu. Dan di sini aku juga melihat bahwa kamu adalah perasaan rasa sakit hati. Karena kenapa? Di saat kamu membutuhkan dia, tapi dia nggak pernah ada di dalam hati kamu. Bahkan bisa dibilang gitu, dia cenderung menghindar, dia cenderung menjauh, dan kamu saat ini merasa bahwa antara kamu dan dia sudah ada jarak gitu, yang membuat kamu merasa bahwa hubungan ini sudah tidak seromantis dan harmonis seperti yang dulu kala. Dan di sini kamu juga merindukan gitu, merindukan sosok dia yang dulu, yang penuh dengan perhatian, yang penuh dengan simpati, kepedulian, dan intinya itu peka terhadap diri kamu. Namun saat ini sepertinya hal tersebut tidak kamu dapatkan. Alhasil apa? Ya kamu saat ini merasa bahwa diri kamu banyak tekanan. Kemudian aku juga di sini melihat bahwa saat ini tuh kayak kamu bener-bener nggak tahu gitu letak salah kamu di mana. Tiba-tiba dia ngeghosting nggak jelas, datang dan pergi seenak dia sendiri tanpa memikirkan bagaimana sakit hati dan terpuruknya hati kamu saat ini. Dan di sini saya juga melihat bahwa intinya tuh kayak kamu saat ini tuh kayak bener-bener berada di titik yang intinya tuh kayak hampir mau menyerah gitu. Karena apa? Kamu sudah mencoba memberikan yang terbaik untuk dia, tetapi hal tersebut sepertinya itu nggak sesuai dengan imbal baliknya. Justru yang dia tinggalkan rasa kekecewaan, kekesalan, emosi, amarah, campur aduk menjadi satu. Ini yang membuat kamu merasa bahwa apakah hubungan ini masih layak untuk diperjuangkan atau tidak gitu. Karena bisa dibilang sudah banyak di sini pengorbanan yang sudah kamu tuangkan di dalam hubungan kamu. Sudah banyak gitu rasa perasaan kamu sudah kamu luangkan semuanya di dalam hubungan ini. Tapi nyatanya ya sepertinya hubungan ini sudah tidak sejalan dengan pemikiran kamu. Dia lebih cenderung menghindar dari kamu, dia lebih cenderung memikirkan dia sendiri tanpa berpikir bagaimana rasa sakitnya hati kamu saat ini. Terus di sini aku melihat bahwa keinginan kamu sebenarnya bukan hal yang seperti ini. Karena di dalam impian kamu, setelah kamu menerima kehadiran dia di dalam hidup kamu, kamu berpikir bahwa intinya tuh kayak hubungan ini bisa dibawa sampai ke jenjang yang lebih serius. Dan kamu membayangkan bahwa dia nantinya itu benar-benar bisa ngertiin kamu, dia benar-benar bisa simpati sama kamu, benar-benar bisa perhatian sama kamu. Ya, semuanya kamu dapatkan, tetapi hanya di awal, tidak untuk saat ini. Buktinya saat ini justru kamu dalam artian ditinggal menahan beban kesedihan yang saat ini sedang kamu rasakan. Dan saat ini kayak pikiran kamu benar-benar tidak bisa berpikir secara jernih. Karena apa? Teracuni sama kekhawatiran yang dia tinggalkan, teracuni sama kekecewaan yang dia tinggalkan. Alhasil ya saat ini kamu benar-benar merasa terpuruk, bisa depresi, bisa intinya tuh segala aktivitas kamu terganggu, produktivitas kamu juga menurun. Karena apa? Ya, hubungan yang sudah kamu perjuangkan, apapun yang sudah kamu korbankan, ternyata nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Alhasil ya sudah gitu, semuanya jadi berantakan. Bisa dibilang tuh kayak kamu saat ini sedang terjebak dalam sisi kelam dalam hubungan. Dan kamu sebenarnya ingin bangkit dari keterpurukan ini, tapi kayak kamu masih belum memiliki kekuatan. Karena apa gitu? Ya kamu masih belum mendapatkan sebuah kejelasan dari dia. Kejelasan seperti apa? Ya maksudnya kalau kamu masih ingin kembali sama saya, nggak masalah asalkan kamu ada itikat untuk memperbaiki diri. Tetapi kalau misalnya kamu sudah tidak ingin berharap sama hubungan ini, setidaknya kamu harus bisa menjelaskan apa kurangnya saya, salahnya apa, dan apa yang membuat kamu seperti ini. Itu saja sudah cukup bagimu, daripada kamu terombang-ambing di lautan yang lepas tidak jelas seperti ini. Artinya itu apa? Ya kamu jadi mikir gitu, kamu ingin pergi, mikir dua kali. Karena apa? Ya kamu masih ada ikatan, karena kamu bukan tipikal seseorang yang mudah datang dan pergi.
kamu mempertahankan gitu, tapi rasanya kok seperti ini gitu. Jadi intinya ya kamu menginginkan sebuah penjelasan secara realistis yang datang dari mulut dan pikiran dia sendiri. Terus aku juga di sini melihat bahwa sebenarnya apa gitu yang membuat dia seperti ini. Clarissa melihat bahwa ini adalah dalam artian tuh kayak keegoan dia sendiri. Artinya itu apa? Ya, bisa dibilang orang ini rasa petualangan dia itu masih sangat tinggi gitu. Setelah dia berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan, ya dengan seenak dia datang dan pergi gitu. Sedangkan kamu tipikal seseorang yang kalau masalah hati dan perasaan jangan dibuat sebagai sebuah permainan, karena hati bukan ajang coba-coba. Itu prinsip kamu. Tetapi nyatanya apa ya? Bisa dibilang dia dengan seenak dia sendiri tanpa memikirkan perasaan kamu sudah melukai hati kamu. Tetapi orang ini yang saya lihat tidak memiliki perasaan bersalah telah melukai hati kamu. Dia tidak memiliki perasaan ingin menebus semua kesalahan yang terjadi. Dan bisa dibilang ya orang ini tuh kayak begini, suka-suka dia gitu. Dan saya percaya bahwa dia merasa bahwa intinya tuh kayak dia sudah merasa puas dengan diri dia sendiri, pasti dia akan kembali lagi sama kamu. Dan bisa dibilang memang titik kelemahan kamu adalah dikala dia berbuat kesalahan, kemudian dia pergi, datang kembali, kamu terlalu sering gitu memaafkan dia. Alhasil ya sudah, bisa dibilang orang ini tuh kayak terlalu menyepelekan kamu, suka-suka dia gitu. Lalu nanti akhir-akhirnya setelah aku membuat kesalahan kamu memaafkan, jadinya dia jadi malah berprinsip seperti itu. Padahal hal ini juga enggak kamu inginkan. Terus Clarissa juga melihat bahwa bisa dibilang orang ini tuh kayak masih dalam artian tuh apa ya, dibilang serius belum bisa serius. Karena apa ya, rasa petualangan dia itu masih sangat tinggi. Dia masih suka mencoba gitu, mendekati sana mendekati sini. Bahkan kamu pun juga sepertinya itu cukup peka bahwa di hati dia itu nggak cuma ada kamu aja gitu, ada beberapa hal yang lain. Cuman ya saking pinternya orang ini, saking ahlinya orang ini, saking spesialis orang ini terlalu modusin kamu. Alhasil ya sudah, banyak kata-kata itu yang dibolak-balik gitu. Yang tadinya dia salah, ujung-ujungnya menyalahkan kamu. Yang tadinya kamu ingin dalam artian tuh ingin meminta penjelasan dari dia, justru kamu yang malah didoktrin sama dia. Dan ini yang membuat kamu kayak merasa pusing gitu. Alhasil apa gitu, ya ini yang salah siapa, kok saya yang disalahkan gitu. Aku cuma minta penjelasan dari kamu, tapi seolah-olah kamu sepertinya tidak mau menerima gitu. Dan di sini yang saya lihat, kamu saat ini tuh posisinya bener-bener bingung. Dan orang ini tuh kayak masih intinya tuh jauh dari kata serius. Di sini kamu yang berharap besar, sedangkan dia tidak. Kamu yang memikirkan dia, tetapi dia justru malah memikirkan yang lain. Dan ini bisa dibilang hubungan yang tidak seimbang. Karena apa? Ya kamu tidak mendapatkan sebuah keadilan dari hubungan yang saat ini sedang kamu jalani. Clarissa juga melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak rasa sakit hati kamu saat ini tuh tak terbendung lagi, tapi kamu gak tahu bagaimana cara mengimplementasikan gitu, atau meluapkan rasa amarah kamu. Kamu hanya bisa terdiam, mengurung diri, meresapi, menyesali apa yang sudah terjadi. Karena bisa dibilang nasi sudah menjadi bubur, ya sudah gitu, mau gak mau akhirnya harus kamu jalani. Tetapi di sini yang saya lihat dalam artian tuh kayak gini, dia kamu mau gitu menerima kehadiran dia kembali gitu setelah bener-bener intinya itu kayak dia telah menyakiti kamu. Cuman ya bisa dibilang maaf bersin, cuma ya bisa dibilang tuh kayak dengan satu syarat gitu. Kamu gak apa-apa kembali di dalam kehidupan aku, asalkan kamu datang dengan membawa sejuta perubahan yang nyata. Kalau misalnya kamu datang dan pergi seperti yang kemarin-kemarin gitu, ya sepertinya bagi kamu maaf gitu. Hati ini bukan menjadi sebuah ajang untuk coba-coba atau permainan gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa akhir-akhir ini dia cukup berbeda ya gitu. Cukup berbeda artinya tidak seperti apa yang kamu tidak seperti apa yang kamu kenal dulu gitu. Dia banyak berbeda dari segi komunikasi, perhatian dia, cara dia memperlakukan kamu. Dia lebih cenderung dingin dan cuek. Dan di sini yang membuat kamu penuh dengan tanda tanya gitu. Sebenarnya letak salah aku di mana sih gitu? Kok sehingga membuat kamu jadi seperti ini gitu. Sebenarnya kesalahan apa yang saya lakukan gitu sampai benar-benar kayak kamu teganya memperlakukan aku seperti ini. Ini yang membuat kamu kayak merasa bahwa tidak diperadilkan gitu. Karena apa? Ya bisa dibilang tuh kayak gini ya, kamu sudah berjuang mati-matian gitu, tapi dia nggak ada effort untuk ngelihat perjuangan kamu
dan memperbaiki diri. Ini yang membuat kamu juga bisa dibilang tuh kayak lumayan kesel gitu. Aku sih melihat bahwa tipikal seseorang yang seperti ini, dia nggak akan pernah berhenti gitu sebelum dia mendapatkan sebuah pelajaran yang berharga dari Tuhan. Artinya apa? Ya mungkin orang ini akan berhenti setelah dia mendapatkan sebuah teguran gitu. Arti makna mencintai yang sesungguhnya itu seperti apa, makna berkorban yang sesungguhnya itu apa, makna berjuang yang sesungguhnya itu seperti apa. Karena hal itu sampai saat ini tuh sepertinya belum dia dapatkan. Tetapi ingat gitu, namanya hukum karma walaupun di zaman sekarang gitu, ini tuh kayak masih ada gitu. Dalam artian tuh apa yang kamu tebar ya nantinya itulah yang akan kamu tuai. Dan di sini karena apa? Tuhan Maha Adil gitu. Tuhan pasti akan memberikan sebuah ujian bagi orang-orang yang pernah berbuat kesalahan sama menyakiti perasaan orang gitu. Dan di sini aku juga melihat bahwa sepertinya tuh kayak kamu saat ini tuh lebih ke kayak nggak terlalu berharap besar sama dia gitu, karena semakin kamu berharap semakin kamu berharap besar sama dia gitu, semakin kurang ajarnya dia gitu. Jadi yang kayak seolah kamu merasa bahwa bisa dibilang tuh kayak apa ya, kamu merasa kayak berjuang sendiri gitu, sedangkan dia itu kayak nggak ada perjuangannya. Terus Clarissa juga melihat bahwa di sini tuh kayak apa ya, ini tuh kayak masalah ikatan hati kamu ini kayak nggak bisa dibohongi gitu, sekalipun dia selalu membenarkan apa yang dia lakukan gitu. Tapi entah kenapa gitu, yang namanya kepekaan hati, namanya chemistry itu nggak bisa dibohongi gitu. Kayak seolah tuh kayak kamu sebenarnya sudah tahu apa yang dia lakukan gitu, cuman kamu mencoba gitu, menutup mata menutup telinga gitu, mencoba menerima alasan dari dia. Tetapi setelah kamu berpikir panjang, artinya itu apa ya, kamu setelah bener-bener kayak memikirkan gitu, loh aku ini kok jadi kayak nggak ada harga dirinya ya, karena apa gitu ya, semakin kayak kamu memahami dia gitu, semakin dia itu kayak kurang ajar gitu. Dan kayak intinya itu nggak tahu tentang rasa terima kasih dia ke kamu gitu loh. Dalam artianku terima kasih kayak gitu, kamu sudah dalam artian tuh sudah telaten gitu ya menghadapi aku yang seperti ini. Dia nggak ada seperti itu, justru malah kayak yang saya lihat dia semakin tuh kayak suka-suka dia gitu yang dia lakukan gitu. Jadi ya kayak suka-suka aku, wong ini juga diri aku sendiri gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa orang ini tuh kayak semakin kesini yang saya lihat tuh semakin banyak alasan yang dia buat. Bahkan alasan-alasan yang gak logis pun dia jadikan sebagai sebuah alasan gitu. Dan bisa dibilang tuh kayak kamu ngerasa bahwa ini tuh alasan yang klasik gitu. Kamu tahu gitu apa yang dia lakukan dan hasilnya apa, nantinya ujungnya apa gitu. Karena orang ini selalu ingin dinilai benar terus di mata kamu gitu. Alhasil ya udah gitu, kayak kamu itu ini tuh yang terlalu banyak kalah sama dia, sehingga apa ya, dia tuh kayak semakin menggampangkan kamu gitu loh. Wong ujung-ujungnya nanti saya berbuat kesalahan kamu maafkan, berbuat kesalahan kamu memaafkan gitu. Karena bisa dibilang memang kami itu tipikal seseorang yang nggak bisaan gitu. Artinya itu apa sih gitu ya, dalam artian tuh gini, entah kenapa gitu, ketika dia hadir di dalam kehidupan kamu, walaupun kamu sudah tahu gitu dia berbuat salah seperti apa, tapi entah kenapa gitu kayak kamu seolah-olah itu kayak masih bisa memaafkan dia. Dan itu yang membuat kamu kayak ngerasa bahwa saya ini kurang apa sih sama kamu gitu. Padahal aku juga bisa dibilang sabar juga iya gitu, berkorban juga iya, berjuang juga iya, tapi kenapa gitu justru pukulan keras seperti ini yang kamu dapatkan gitu. Itu yang membuat kamu kayak ngerasa ada gejolak gitu di dalam hati gitu. Karena ya kamu terkadang juga ingin dong gitu, yang namanya itu kayak diprioritaskan, diperhatikan gitu. Karena ya namanya setiap insan, siapa sih yang tidak ingin gitu diperhatikan sama orang yang kita sayang gitu. Tapi nyatanya hal tersebut justru nggak pernah kamu dapatkan sama sekali. Bahkan di saat seperti ini gitu, kamu nangis darah sendirian gitu, kamu terpuruk sendirian, sedangkan dia nggak pernah gitu mencoba kayak hati dia merasa terketuk gitu. Kamu saat ini sedang apa, lagi ngapain, nggak pernah. Justru malah yang kayak kamu cenderung lebih memberikan komunikasi ke dia. Aku di sini yang saya lihat sih, ya mudah-mudahan salah gitu. Aku di sini melihat bahwa sepertinya tuh kayak orang ini tuh bisa dibilang tuh apa ya? Bisa dibilang tuh kayak
orang ini sedang ngerasa nyaman gitu, sedang ngerasa nyaman atau sedang ngerasa deket bersama orang baru. Tetapi kamu sih mencoba gitu, dalam artian tuh berpikir positive thinking gitu. Tetapi entah kenapa ya, yang namanya hati dan perasaan itu nggak bisa dibohongi gitu. Sekalipun kamu mencoba gitu berpikir positive thinking gitu, tapi rasanya kayak masalah hati dan perasaan ini nggak bisa dibohongi. Kamu merasa dan tahu gitu apa yang saat ini sedang dia lakukan. Cuman ya seperti yang tadi saya bilang gitu, kamu mencoba menutup mata, menutup telinga gitu. Kamu percaya sama keyakinan diri kamu. Tapi di dalam hati kamu itu kayak ngerasa bahwa hati kamu itu bergejolak gitu. Karena apa? Ya yang dia lakukan itu salah gitu. Tapi kayak kamu di sini masih mencoba memahaminya gitu. Dan di sini aku juga ngelihat bahwa sebenarnya kamu ingin sekali gitu pergi terlepas gitu ya dari beban yang saat ini sedang ada di dalam pikiran kamu gitu. Tapi kayak seolah-olah kamu tidak memiliki daya dan kekuatan gitu untuk langsung tiba-tiba pergi meninggalkan dia tanpa sebab dan alasan, tanpa konfirmasi gitu. Karena ya seperti yang saya bilang tadi, kamu basically itu bukan tipikal seseorang yang bisa mudah datang dan pergi lari dari kenyataan gitu. Ya kamu harus benar-benar kamu bisa pergi dengan tenang gitu apabila kamu sudah benar-benar mendapatkan sebuah penjelasan dari dia, kenapa dia seperti itu, apa kurangnya saya gitu, apa salahnya saya gitu. Kalau dia masih dalam artian tuh belum pernah mengucapkan hal tersebut gitu, ya rasanya bagi kamu kayak masih belum bisa untuk langsung pergi secara tenang. Maksudnya tuh apa gitu, ya pergi dengan ikhlas gitu. Karena kan kamu sudah, ini tuh kalau misalnya kamu dia udah ngomong gitu, misalnya kayak aku udah gak berharap sama kamu, aku udah ngerasa bosen sama kamu, aku udah ada yang baru gitu, mungkin kamu bisa walaupun ada rasa sakit hati gitu, tapi setidaknya kayak yang membuat kamu itu nggak terlalu berharap lagi sama dia gitu. Dan Clarissa melihat ada kartu Page of Swords di sini tuh, yang saya lihat tuh kayak bener-bener orang ini nggak ada, semakin kesini tuh yang saya lihat tuh kayak nggak ada perjuangan sama sekali gitu. Perjuangan untuk apa? Ya perjuangan untuk menjadi baik, perjuangan untuk semakin memelihara hubungan ini gitu, perjuangan untuk dalam artian tuh menebus semua kesalahan yang pernah dia lakukan ke kamu gitu. Ujung-ujungnya apa gitu? Ya dia selalu menilai bahwa apa yang dia lakukan itu benar dan menganggap bahwa apa yang kamu lakukan itu salah. Dan di sini jadi kayak kamu itu berpikir lah, aku ini harus gimana lagi gitu, aku gini salah, aku gitu salah gitu. Jadi yang kayak kamu lebih baik tuh yang kayak diem, tapi semakin kamu diem gitu, semakin dia tuh kayak semakin berulah gitu. Itu yang membuat kamu kayak udah deh, aku kayak ngerasa capek gitu, karena aku udah nggak tahu lagi gitu harus apa lagi yang saya lakukan gitu. Karena kamu sudah memberikan semuanya gitu ya, memberikan yang terbaik untuk dia, tapi ya dianya tetap aja gitu, kayak seolah itu nggak ada perubahan sama sekali gitu. Terus di sini Clarissa juga melihat bahwa di sini kan terlihat bahwa orang ini tuh yang kayak seolah-olah saat ini ya, posisi dia tuh seolah-olah itu kayak menari-nari di atas penderitaan kamu. Artinya itu apa? Ya mungkin dia seneng-seneng dengan dunia dia sendiri, dia seneng-seneng dengan apa yang dia lakukan saat ini gitu. Sedangkan kamu di sini merasa sedih, terpuruk, depresi. Dan dia tidak melihat hal tersebut, hanya memikirkan kepentingan dan kepuasan diri dia aja. Terus aku juga di sini melihat bahwa kamu sebenarnya itu kayak intinya untuk saat ini gitu, kayak kamu itu kayak semuanya udah menyerahkan sama Tuhan gitu. Mau kamu balik monggo gitu, mau kamu tidak ya monggo gitu. Karena yang kamu harapkan tuh cuma gini loh, saat ini yang kamu harapkan hanyalah menginginkan sebuah ketenangan gitu. Karena jika dipikir gitu, di saat kamu jomblo dulu gitu ya, kamu memang merasa sih dalam artian tuh menginginkan seorang kekasih, tapi setidaknya ya pikiran kamu tidak seberat ini gitu. Nah saat ini kamu sudah mendapatkan seorang yang kamu dalam artian tuh sudah mendapatkan seorang kekasih gitu. Tapi nyatanya justru pikiran tersebut lebih berat daripada saat kamu mungkin tuh kayak masih ngerasa tidak memiliki pasangan gitu. Jadi yang kayak seolah kamu berharap untuk saat ini tuh kayak lebih ditenangkan lagi pikiran kamu, lebih dihilangkan lagi gitu pikiran-pikiran tentang dia. Karena semakin kayak kamu mengingat dia gitu, bukan malah semakin kamu kangen rindu, enggak, semakin kesel gitu. Karena apa? Ya kayaknya orang ini tidak ada itikat untuk berbuat baik terhadap hubungan ini, nggak ada itikat baik untuk menebus semua kesalahan yang terjadi sama kamu. Lebih cenderung ya kayak malah kamu merasa bahwa dia ngeghosting suka-suka dia gitu, kembali suka-suka dia, pergi suka-suka dia gitu. Terus aku coba lihat untuk kartu yang versi selanjutnya.
Mhm. Agak ke atas. Arti diamnya dia saat ini padamu. Oke. Di sini ada kartu outdoors. Ada kartu gentles. Ada kartu neutral. Oke, ada kartu you are safe. Yes, satu kartu terbuka. Ada kartu clear your space. Untuk saat ini menurut saya kamu jangan terlalu intensitas terlebih dahulu. Dalam artian tuh berharap lebih sama dia, karena kamu tahu sendiri gitu, dia aja diarepin nggak bisa, masa ya kamu mau berharap lebih sama dia. Kalau misalnya dia diarepin masih bisa, kamu nggak masalah gitu. Dalam artian tuh berharap sama dia. Tetapi untuk posisi saat ini gitu, kamu lebih baik lebih menyerahkan diri aja semuanya itu sama Tuhan. Karena untuk saat ini yang saya lihat, hati kamu yang dulu besar saat ini sudah mengecil. Artinya apa? Ya, bisa dibilang tuh kayak harapan kamu sudah menciut gitu apabila kamu melihat tingkah dia yang seperti saat ini. Terus untuk saat ini lebih baik gitulah. Untuk saat ini yang harus kamu lakukan adalah kamu harus mencari sebuah apapun gitu ya yang sekiranya itu bisa menghibur diri kamu sendiri. Apabila kamu bisa dibilang bisa menikmati bisa tenang dengan mendengarkan musik, ya hal itu kamu lakukan. Apabila kamu lebih dalam artian tuh untuk melupakan apa ya, dalam artian tuh beban yang ada di dalam hati kamu dengan cara bekerja, ya lakukanlah gitu. Intinya jangan lebih kamu itu banyak merenung, meresapi gitu. Semakin kamu seperti itu, maka semakin terpukul pula hati kamu. Terus aku juga di sini melihat bahwa saya percaya walaupun saat ini kamu tidak mendapatkan sebuah kebahagiaan, tapi di masa yang akan datang Tuhan pasti akan menghadirkan seseorang yang benar-benar mau tulus yang sama kamu, memperjuangkan kamu, dan benar-benar berkorban untuk kamu. Karena bisa dibilang flashback ke belakang kemarin, yang cenderung berjuang dan berkorban itu kamu, sedangkan dia ngerasa santai. Dan saya percaya kamu orang yang baik. Di masa yang akan datang pasti kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar tulus sayang sama kamu, mau berkorban dan mau berjuang terhadap hubungan yang saat ini sedang kamu jalani bersama dia nantinya. Jadi seperti itu. Terus walaupun bisa dibilang tuh ya hal ini tuh hal yang tidak kamu inginkan, tetapi ya bagaimanapun juga gitu, sepertinya itu semuanya sudah terjadi. Dan untuk saat ini kamu harus bisa gitu mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Mengikhlaskan tuh artinya apa sih gitu? Ya, apabila kamu memang benar-benar sudah melakukan upaya yang terbaik terhadap hubungan ini, tapi nyatanya nggak ada hasil gitu, ya mengikhlaskan adalah cara yang terbaik daripada kamu merasa dalam artian tuh merasa tersakiti terus menerus. Kamu merasa bahwa di dalam diri kamu ini banyak tekanan gitu. Ya lebih baik kamu bebaskan aja pikiran kamu saat ini dan mencoba belajar mengikhlaskan. Karena saya yakin gitu, Tuhan menghilangkan pasti akan menggantikan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi seperti itu. Ya memang gitu, hal ini nggak seperti apa yang kamu harapkan gitu, tetapi ya nasi sudah menjadi bubur gitu. Mau nggak mau ya kamu harus paham gitu akan konsekuensinya gitu. Karena resiko mencintai ya sudah siap untuk merasa disakiti, merasa dihianati. Dan terkadang gitu, mencintai, kalau misalnya dia yang kamu cintai benar-benar tulus, ya bisa juga gitu cinta menjadi sebuah keindahan. Jadi seperti itu. Dan kita coba lihat juga untuk yang selanjutnya, arti diamnya dia saat ini padamu.
Yes. Knight of Swords, Seven of Cup, ada kartu Knight of Swords, kemudian ada kartu The Star. Maaf ya agak bersin-bersin, soalnya musim hujan tuh biasanya Clarissa seperti ini. Di sini di masa yang akan datang, saya yakin bahwa dalam artian tuh dia lebih bisa memaknai dan lebih bisa menghargai arti dari sebuah cinta, karena dia sudah mendapatkan sebuah pelajaran berharga gitu. Ya mungkin saat ini karmik tersebut belum dia dapatkan, tapi saya percaya bahwa di masa yang akan datang dia pasti akan merasakan gitu ya, jauh lebih sakit daripada apa yang saat ini sedang kamu rasakan. Dan buat kamu kedepannya, kamu harus lebih hati-hati dalam memilih gitu, karena gak semua yang kita lihat gitu. Terkadang kita melihat sisi baik dari seseorang itu hanya dari sisi luar gitu, dan gak semuanya gitu. Terkadang orang yang terlihat buruk itu buruk perilakunya gitu. Jadi tampang, wajah, fisik tidak bisa menjadi patokan. Bahkan orang yang terlihat baik gitu bisa saja diam-diam menghanyutkan. Jadi buat kamu kedepannya harus bisa lebih hati-hati. Kemudian di sini yang saya lihat, kamu kedepannya akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena apa? Ya kamu sudah belajar dari pengalaman dari apa yang sudah terjadi kemarin-kemarin gitu. Jadi intinya tuh kayak kamu lebih selektif lagi dalam memilih. Kamu jadi tahu gitu membedakan mana orang yang benar-benar tulus sama kamu dan mana orang yang hanya modusin aja sama kamu gitu. Kamu jadi lebih ngerti gitu. Karena basically-nya ya kamu dalam artian tuh kayak apa ya? Pribadi kamu yang kuat saat ini tuh kayak terbentuk dari rasa sakit yang kamu kumpulkan kemarin-kemarin. Terus juga di sini ada kartu The Star. The Star adalah impian dan harapan. Memang gitu, saat ini impian dan harapan kamu masih belum kamu dapatkan. Mungkin harapan kamu adalah mencari pasangan yang ada di saat kamu merasa terpuruk, mencari pasangan yang bisa menemani kamu di saat susah dan senang gitu. Tapi saat ini kan belum kamu dapatkan. Dan saya yakin apabila kamu mau lebih bersabar gitu dan lebih hati-hati, selektif lagi dalam memilih, pilihan kamu ke depannya adalah pilihan yang tepat gitu. Karena apa gitu ya, kamu nantinya akan mendapatkan seseorang yang sesuai harapan dan keinginan kamu. Terus aku juga di sini melihat bahwa kedepannya, kalaupun dia hadir lagi di dalam kehidupan kamu, ya kamu jangan mudah memaafkan dia seperti yang flashback ke belakang kemarin-kemarin gitu. Karena apa? Ya semakin kamu mudah memaafkan sama dia, semakin dia nggak ada introspeksi diri dia sendiri, dan itu juga berdampak buruk terhadap diri dia sendiri dan nantinya bersama orang lain yang bersama dia nantinya gitu. Jadi ya ini tuh kayak kamu kedepannya kalau memaafkan sih nggak apa-apa memaafkan gitu, tapi ya ingat gitu, kamu harus memberikan dia sebuah pelajaran berharga biar dia itu tidak seenak diri dia sendiri nantinya, baik sama kamu, baik sama orang lain gitu, ataupun siapapun dia. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita lanjutkan lagi buat teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya. Kartu yang nomor 2. Jadi ini kita clear up terlebih dahulu, karena kita akan mencoba membuka buat teman-teman yang memilih kartu selanjutnya. Kartu yang di sini nomor 2. Sekarang kita lanjut lagi buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 2. Yes. Coba saya lihat terlebih dahulu secara all energy, arti diamnya dia saat ini padamu. Sebenarnya apa sih arti dari diamnya dia saat ini padamu? Oke. Kita coba ambil 5D kartu seperti biasanya. Yes. Pas 5 ya. Di sini ada kartu Wheel of Fortune. Ada kartu King of Cup. Di sini ada kartu Two of Swords, Pack of One, dan
Oke, ada kartu Five of Pentacle. Kita tata terlebih dahulu biar teman-teman semuanya juga biar kelihatan. Oke, di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi arti diamnya dia saat ini padamu. Clarissa melihat bahwa di sini memang saya melihat bahwa saat ini tuh kayak hubungan kamu, mungkin komunikasi kamu, mungkin tuh hubungan relationship yang kalian jalani itu bisa dibilang tuh kayak ada jarak gitu, ada renggang gitu, ada sedikit kerenggangan. Dimana ya mungkin tuh kayak komunikasi yang kalian jalani saat ini tuh sudah tidak seintens yang dulu, dan bisa dibilang ya perhatian pun juga sepertinya itu rada berkurang. Kemudian juga rasa respect dia terhadap kamu ini juga bisa dibilang tuh kayak sudah tidak sebesar yang dulu. Dan di sini yang membuat kamu penuh dengan tanda tanya dong gitu. Artinya apa gitu? Ya, kamu penasaran gitu, apa yang saat ini terjadi sama dia, apa yang membuat dia seperti ini, dan apa yang dia inginkan. Sebenarnya bisa dibilang eh mungkin di sini ya antara kamu dan dia itu kayak kurang adanya rasa keterbukaan atau bagaimana. Karena di sini yang saya lihat gitu, orang ini tuh kayak sepertinya itu ada beban gitu ya tentang yang nggak dia sukai gitu, dalam artian tuh sama hubungan ini dan kamu gitu. Tetapi orang ini tuh kayak tidak memiliki kekuatan untuk dia bilang sama kamu. Bahkan kamu di sini ngerasa bahwa kamu sebenarnya juga nggak tahu gitu apa yang menyebabkan dia diam sama kamu, apa yang menyebabkan dia cuek sama kamu, dan apa yang membuat dia tuh kayak seolah-olah kayak komunikasinya nggak seintens yang dulu. Bahkan bisa dibilang saat ini tuh kayak kalian berdua sama-sama cuek-cuekan loh. Mungkin hanya saling stalking lihat status masing-masing. Mungkin ketika kamu WA sama dia, kamu hanya di read doang sama dia. Dan itu kan yang membuat kamu seolah itu kayak ngerasa greget ada, kesel ada, marah iya, campur aduk jadi satu. Karena apa gitu? Ya bisa dibilang orang ini tuh kayak ngeselin banget gitu loh. Nih orang kenapa coba gitu, aku juga nggak tahu salah aku di mana, aku juga nggak tahu letak yang membuat kamu kayak gini itu apa gitu. Kok bisa dibilang tuh gini, eh bisa dibilang tuh kayak apa ya, di sini tuh kayak kamu ngerasanya itu nggak tahu gitu, letak salah kamu itu di mana, tiba-tiba tuh yang kayak dia diem gitu aja gitu. Aku sih di sini melihat bahwa memang orang ini tuh sepertinya tuh memiliki apa ya, ini tuh hal yang nggak dia sukai, entah mungkin sama kamu, entah sama hubungan ini gitu. Dan orang ini tuh kayak tidak memiliki daya atau kekuatan untuk membicarakan hal ini sama kamu. Alhasil ya udah gitu, ini tuh kayak menjadi sesuatu hal tuh yang terpendam gitu. Entah dia ngerasa cemburu sama kamu, entah dia ngerasa ada sesuatu hal tuh yang secara tidak langsung kamu menyakiti perasaan dia, entah kamu memiliki beberapa hal tuh yang membuat antara kamu dan dia tuh jadi ada jarak gitu. Dan orang ini memang bisa dibilang dia bukan tipikal seseorang yang bisa belak-belakan atau transparan gitu. Ya, dengan cara dia diam berarti ada sesuatu hal yang dia sembunyikan. Mungkin dia kesel, mungkin dia marah, mungkin dia kecewa. Itu yang saya lihat. Dan bisa dibilang tuh bisa dibilang orang ini tuh tipikal seseorang yang paling betah gitu ketika kamu dan dia itu marahan gitu. Jadi di sini tuh kayak bener-bener harus ada effort dari diri kamu sendiri untuk minta maaf sama dia, untuk dalam artian tuh memancing biar dia ngomong sama kamu. Kalau misalnya kamu tidak ada pancingan seperti itu, ya maka orang ini bisa lebih lama seperti apa yang kita prediksikan gitu marahnya. Gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak gini loh. Orang ini bisa dibilang dia memang tipikal seseorang yang pendiam gitu. Tapi apabila orang ini marah gitu, atau ada sesuatu hal yang nggak sesuai dengan apa yang dia harapkan atau dia inginkan, maka diemnya dia itu kayak jauh lebih parah gitu daripada sebelum-sebelumnya. Dan bisa dibilang dia lebih menyeramkan daripada seekor singa. Artinya tuh apa sih gitu, marahnya dia gitu, marahnya dia itu yang bener-bener bikin kamu itu kayak ngerasa kesel-kesel sendiri gitu. Karena pasti ujung-ujungnya jatuhnya dia itu kayak jadi tambah cuek gitu, jadi tambah kayak dingin. Kamu WA dia itu kayak cuma diri doang, kamu telepon gak diangkat gitu. Ini kan sesuatu hal yang membuat kamu ngerasa kesel gitu. Kenapa sih gitu? Kalau misalnya kamu ada unek-unek keinginan kamu ya gitu, keinginan kamu itu gini,
Kalau misalnya kamu ada unek-unek gitu, ya kamu ngomong aja sama aku secara langsung gitu, bukan yang kayak malah diem-diem gak jelas seperti ini gitu. Jadi ini kan yang membuat kamu kayak tambah ngerasa nggak penasaran gitu. Tetapi di sini yang saya lihat tuh kayak memang orang ini tidak memiliki keberanian gitu, tidak memiliki keberanian untuk apa ya, dalam artian tuh mengutarakan gitu, mengutarakan sama kamu. Baru kalau misalnya tuh bisa dibilang emosi orang ini juga bisa dibilang tuh besar. Jadi makanya orang ini tuh kayak lebih nunggu waktu terlebih dahulu gitu, sampai diri dia merasa tenang, merasa adem, dan kamu memulai sebuah pembicaraan, baru dia bakalan ngomong. Dan Clarissa juga melihat bahwa orangnya sih memang sedikit keras. Terus orangnya juga bisa dibilang kalau dari kepala itu kayak kepala batu gitu. Jadi kayak nggak ada yang bisa meluluhkan dia apabila dia sedang marah. Jatuhnya seperti ini, cuek nggak jelas. Terus juga bisa dibilang kita nggak tahu kemauan dia apa, harapan dia apa. Karena kayak orang ini juga bisa dibilang susah ditebak gitu, susah ditebak hati dia itu kayak apa sekarang. Dan Clarissa juga melihat bahwa eh kamu itu tipikal sebenarnya itu gini loh, tipikal seseorang yang tidak terlalu suka membawa permasalahan ini ke ranah yang terlalu berkepanjangan gitu. Artinya apa gitu? Ya kalau misalnya saat ini sudah ya sudah gitu. Kita coba saling introspeksi diri, membenahi diri masing-masing, dan mencoba mencari apa yang perlu diperbaiki di dalam hubungan ini gitu. Dan udah besoknya ya udah selesai. Sebenarnya itu yang kamu harapkan. Tetapi dari pasangan kamu nggak bisa gitu. Berarti tuh kayak orang ini paling bisa dibilang tuh kayak paling bisa dibilang tuh betah gitu, berlama-lama untuk marahan, untuk cuek-cuekan sama kamu. Bahkan ya terkadang orang ini juga suka blokir gitu, suka blokir gak jelas, buka blokir gak jelas, blokir lagi, terus buka blokir lagi. Dan ini kan yang membuat kamu kayak seolah itu kayak semakin kamu ngerasanya tuh kayak hal ini yang membuat antara kamu dan dia malah semakin jauh, bukan malah semakin membaik gitu. Padahal harapan kamu ya sebisa mungkin kalau hal ini bisa segera diklirkan, ya udah ayo kita klirkan gitu. Dan segera kita memikirkan hal yang lain lagi. Kalau untuk masalah perasaan, perasaan dia ke kamu sih menurut saya sih masih besar ya. Perasaan dia ke kamu masih besar. Mungkin kamu terkadang juga ada ya pikiran yang kayak, wah nih orang jangan-jangan kayak pikiran nih orang gitu ya, jangan-jangan udah ngerasa bosen nih sama aku gitu. Nih orang jangan-jangan ngerasa jenuh nih sama hubungan ini gitu. Padahal jika dilihat untuk masalah perasaan sebenarnya orang ini tuh masih, rasa sayangnya tuh masih ada. Beda sama yang nomor satu. Perasaan cinta dia juga masih cukup gede gitu. Tetapi terkadang gitu, ya dia yang susah ditebak dan orangnya nggak bisa belak-belakan dan transparan sama kamu. Ya itulah yang membuat antara kamu dan dia itu jadi ada penghambat gitu. Coba gitu dia lebih memiliki keberanian, lebih memiliki apa ya, keberanian untuk saling mengungkapkan tentang masalah hati-hati ini, dia tuh lebih terbuka lah gitu. Mungkin hal ini tidak akan bisa berlarut-larut gitu. Memang sih orangnya yang saya lihat itu tipikal seseorang yang sebenarnya dia memiliki keberanian gitu, cuman ya emosi dia itu cukup besar gitu, makanya dia lebih memilih menghindar aja gitu. Berarti kalau misalnya dia lagi menghindar, berarti ada sesuatu hal yang nggak dia sukai atau dia sembunyikan gitu. Baru kalau misalnya suasana hati dia udah merasa mereda, udah merasa tenang gitu, baru ini tuh kayak berpikir gitu, berpikir lagi ke depannya untuk dalam artian tuh ayolah gitu kita perbaiki lagi dari awal gitu. Tapi kalau misalnya dia sedang panas-panasnya, ya sebisa mungkin kamu jangan mengganggu dia gitu, karena semakin kamu mengganggu dia, ya maka bisa dibilang tuh akan ada aja gitu emosi baru atau pembahasan yang sudah di masa lalu dibawa ke masa yang sekarang gitu. Dan tentunya hal ini nggak kamu inginkan dong gitu. Jadi kalau misalnya dia memang kayak butuh waktu, nggak apa-apa gitu, beri dia aja waktu terlebih dahulu. Baru kalau misalnya kamu merasa bahwa wah ini rasanya udah cukup lama nih gitu, baru kamu boleh membuka komunikasi sama dia gitu. Oke. Clarissa sih melihat bahwa memang flashback ke belakang kemarin dia itu kayak di awal gitu, mungkin di awal kenal sama kamu, di awal kenal PDKT-an sama kamu, bisa dibilang dia adalah sosok seseorang tuh yang bisa bikin hati kamu merasa tergetar. Kenapa gitu? Ya karena dari cara dia berbicara, cara dia memperlakukan kamu, memperhatikan kamu, sehingga membuat kamu merasa bahwa wah ini adalah pilihan yang terbaik nih untuk kamu gitu. Dalam artian ya kamu merasa cocok aja sama dia.
Bahkan bisa dibilang ya memang kamu juga memahami dia sih, bahwa dia adalah tipikal sosok seseorang yang mungkin tuh lebih banyak diemnya daripada berbicara. Tapi ya kamu di awal sih merasa bahwa hal ini tuh kayak nggak menjadi masalah gitu, nggak menjadi masalah. Sampai pada akhirnya kamu bener-bener terjebak dalam situasi yang seperti ini gitu. Sehingga kamu merasa bahwa nih orang sebenarnya kemauannya sih apa sih gitu. Dalam artian tuh kayak tiba-tiba itu kayak orang ini suka diem gitu. Kalau misalnya suasananya lagi romantis dan harmonis, ya kamu itu kayak seolah-olah betah ingin komunikasi sama dia. Tetapi apabila kayak situasinya kurang pas gitu, kamu merasa bahwa dalam artian tuh kayak sifat dia ini susah ditebak gitu. Keinginan dia apa, harapan dia apa, kemauan dia apa gitu. Tahu-taunya kamu dicuekin aja sama dia gitu. Aku di sini sih melihat bahwa sebenarnya seperti yang saya sebutkan tadi gitu. Orang ini sebenarnya itu kayak gini loh. Dia tipikal seseorang yang memendam. Jadi kalau misalnya dia lagi cuek, berarti ada sesuatu hal yang sedang dia simpan. Entah dia ngerasa cemburu sama kamu, nggak suka kamu, nggak suka sama apa yang kamu lakukan gitu. Jatuhnya pasti dia tambah diem, tambah dingin. Udah semula awalnya dia orangnya pendiam, ditambah ada sesuatu hal tuh yang nggak dia suka dari dia. Jatuhnya itu kayak diem banget gitu, dan membuat kamu merasa bahwa kayak di dalam perasaan kamu itu ada ya perasaan yang kayak nih orang sebenarnya masih sayang sama aku atau enggak gitu. Bisa dibilang kamu juga nggak ingin gitu terjebak dalam situasi yang seperti ini secara berlama-lama. Dan bisa dibilang ya ini bisa menjadikan kamu menjadi sebuah beban gitu, beban dalam hidup kamu, karena kamu merasa bahwa keinginan kamu nggak sesuai dengan harapan gitu. Karena harapan kamu adalah yang kayak sebisa mungkin kalau misalnya kamu ada masalah, ada apa, coba dong tolong lebih transparan lagi, lebih terbuka sama aku, biar aku ini tahu gitu apa yang harus saya lakukan dan apa yang nggak saya lakukan gitu. Bukan malah kayak kamu malah ngediemin aku, nyuekin aku kayak gini. Ini yang membuat kamu merasa bahwa kayak terjebak dalam situasi yang kayak menahan beban berat gitu. Karena apa gitu ya, kamu itu tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak gampang mikir banget gitu loh. Kamu gampang baper, kamu gampang mikir, terlebih sama urusan yang namanya cinta gitu. Jadi kayak kamu itu seolah-olah itu kayak merasa tersakiti banget apabila kayak dicuekin sama dia, merasa didiemin sama dia, dan apalagi kayak letak salah kamu yang harus diperbaiki ini kamu nggak tahu gitu. Ya kalau misalnya kamu tahu gitu, oh dia nggak suka sama aku tentang aku yang ini, tentang aku yang itu, kamu masih ada gitu keinginan, oh berarti saya harus kedepannya saya nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti itu lah. Ini sepertinya tuh kayak nggak kamu dapatkan, sehingga kamu merasa bahwa ya ini menjadi sebuah beban gitu yang saat ini sedang kamu rasakan. Terus di sini aku juga melihat bahwa di sini ada kartu pack of one. Aku sih percaya bahwa kayak kedepannya orang ini tuh bakalan lebih apa ya, setelah kamu mencoba gitu memiliki keberanian untuk ngomong secara transparan sama dia gitu, sebenarnya aku ini harus gimana gitu, aku ini harus seperti apa, saya yakin dia kedepannya akan lebih percaya diri untuk lebih transparan dan terbuka sama kamu, biar tidak kedepannya kamu ngerasa sedih lagi seperti ini gitu. Karena bisa dibilang ya capek juga gitu apabila kamu berhadapan sama seseorang yang sifatnya seperti ini. Karena apa, dia nggak transparan, nggak terbuka tentang letak salah kamu di mana, apa yang nggak kamu suka gitu. Jatuhnya itu jadi seperti ini gitu. Kamu kayak ngerasa bahwa menjalani hari-hari kamu ini kayak masih ada beban gitu, yang sebenarnya itu kayak nggak kamu, yang tidak kamu inginkan. Dan di sini sih aku melihat bahwa harapan kamu sebenarnya ya ingin gitu mempertahankan hubungan ini bersama dia, asalkan ya dia mau lebih terbuka lagi sama kamu, biar intinya tuh kalau misalnya ada sesuatu hal yang perlu diperbaiki dari kamu, kamu bisa segera memperbaiki, bukan malah kayak seperti ini, jatuhnya tuh kayak malah memperkeruh suasana. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan lagi untuk deck kartu yang kedua. Yes, Clear Audience. Kemudian ada kartu Teaching and Learning. Oh, tergoncang-goncang badai. Oke, di sini ada kartu yang ketiga.
Dan di sini ada kartu yang keempat. Dan di sini ada kartu yang kelima. Oke. Coba Clarissa lihat terlebih dahulu. Di sini aku sih melihat bahwa sebenarnya harapan dan keinginan dia terhadap hubungan ini tuh sebenarnya masih sangat cukup besar gitu. Asalkan ya bisa dibilang tuh kayak gini ya. Maunya orang ini tuh sebenarnya gini loh, kayak misal dia sedang diam gitu ya, dia sedang diemin sama kamu, keinginan dia tuh sebenarnya cuma satu sih gitu, kamu lebih peka. Kalau misalnya artinya dia diam gitu, berarti ada sesuatu hal yang dia ingin ada sesuatu hal yang dia pendam gitu. Dia tuh kayak keinginan dia tuh sebenarnya kayak kamu lebih peka aja sama dia gitu. Padahal ya kamu itu bukan tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak bisa memahami dia banget gitu. Dalam artian tuh memahami apa keinginan dia, apa kemauan dia. Kalau enggak, dia ngomong secara transparan dan jujur sama kamu. Terus aku juga di sini melihat gitu, setelah dia bener-bener mungkin tuh kayak berhasil ngomong transparan sama kamu, lebih kedepannya dia lebih transparan dan lebih terbuka sama kamu akhirnya tuh kayak kedepannya lebih bisa mengerti lagi, belajar dari kesalahan gitu. Mana yang boleh kamu lakukan, mana batasannya nggak boleh gitu. Dan bisa dibilang tuh kamu kedepannya juga menginginkan gitu, dia itu lebih terbuka dan transparan lagi sama kamu. Terus juga di sini ada kartu clairvoyance, artinya ya kalau misalnya sebenarnya itu kayak gini ya, karena mungkin tuh flashback, basically kayak kamu itu kemarin tuh belum bisa ngerti dia banget gitu. Nih kenapa nih tiba-tiba kok dalam artian tuh dia cuek lagi, dia tiba-tiba itu kayak seolah tuh nggak ada komunikasi lagi sama kamu. Terus kemudian perhatian juga dia berkurang gitu. Kamu di sini tuh kayak kalau misalnya dia tidak terbuka sama kamu gitu, kamu jadinya itu jatuhnya mikir yang aneh-aneh gitu. Apakah kamu sudah tidak berharap sama aku lagi? Apakah kamu udah ngerasa bosen sama aku? Ataukah kamu memang saat ini tuh kayak udah ada yang lain gitu? Kalau misalnya dia benar-benar nggak transparan. Jadi makanya di sini saran dari Clarissa sih, lebih baik gitu ya antara kamu dan dia harus sama-sama terbuka. Karena apa, ini tuh demi kebaikan gitu. Kalau misalnya dia tidak memiliki keberanian, ya berarti kamu yang harus benar-benar memiliki kekuatan untuk ngomong sama dia. Karena kalau misalnya tidak, ya hal ini akan berlarut secara berlama-lama gitu, bahkan lebih lama seperti yang kamu harapkan. Karena kita tahu sendiri gitu, basically nih orang itu kalau misalnya diem-dieman itu cukup lama banget gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa aku ngerasa bahwa saat ini memang kayak hubungan kalian itu kayak jadi ada jarak dan batasan gitu. Karena apa ya, di dalam diri kalian masing-masing kan tidak ada rasa keterbukaan gitu, nggak ada rasa keterbukaan terutama dari dia nih gitu. Coba dia lebih bisa berani mengungkapkan tentang apa yang nggak dia suka terhadap hubungan ini atau kamu gitu. Mungkin kamu lebih lebih tahu gitu bagaimana cara menyikapi diri kamu dan apa yang harus kamu lakukan terhadap hubungan ini daripada dia diam secara sepihak seperti ini. Terus Clarissa juga melihat ada kartu page gitu. Kartu page tuh artinya itu kayak gini. Ya, walaupun hubungan kalian seperti ini gitu, walaupun terkadang kalian juga harus berantem, balik lagi, diem-dieman lagi, cukup lama lagi, balik lagi gitu. Tapi saya percaya bahwa suatu saat gitu, dia pasti juga akan berubah gitu. Nggak mungkin dong orang itu akan terjebak dalam posisi yang seperti ini terus. Pasti di dalam diri dia juga apabila kamu lebih berani gitu, dia pasti akan berubah gitu. Daripada yang kayak memang yang saya lihat tuh gini, orang ini memang tidak memiliki keberanian seperti yang saya sebutkan tadi. Makanya dari kamu juga harus tertantang dong gitu untuk lebih berani sama dia. Sebenarnya apa sih gitu yang kurangnya di dalam aku ini apa gitu. Terus apa yang nggak kamu sukai dari aku dan apa kurangnya dalam hubungan ini. Dan setelah dia mencoba gitu, kamu ngomong sama dia gitu lebih transparan lagi, kamu kedepannya harus lebih berani dong, jangan dipendam seperti ini. Karena kalau semakin kamu pendam, ya aku nggak tahu gitu tentang apa yang harus saya lakukan dan apa yang tidak saya lakukan gitu. Jadi ini kan semuanya semata-mata demi kebaikan hubungan kalian. Jadi ya mau nggak mau salah satu di antara kalian harus ngalah, harus berani tanya sama dia. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kalian tetap bersih tegang seperti ini, ya ini tuh akan berangsur-angsur lebih lama dari apa yang kita prediksikan. Jadi seperti itu. Oke, terus kita lanjut lagi untuk kartu yang selanjutnya. Arti diamnya dia saat ini padamu. Oke, dua kartu sudah terbuka ya. Ada kartu Six of Wands, kemudian ada kartu King of Swords, ada kartu Seven of Cups, oke.
Yes, kita ambil 2 aja. Oke. Di sini Clarissa sih melihat bahwa aku percaya bahwa ini ya, hubungan kalian kedepannya akan semakin indah gitu. Karena apa? Ya antara kamu dan dia sudah saling sama-sama mengintrospeksi diri, sama-sama terbuka. Dan di sini kedepannya hubungan kalian masih sangat untuk diperjuangkan. Karena basically-nya dia itu kayak masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu, masih berharap besar sama hubungan ini. Jadi kedepannya hubungan kalian sih walaupun saat ini nggak stabil, kedepannya akan lebih stabil gitu. Ya walaupun nanti ada beberapa masalah, cuman antara kamu dan dia bisa sama-sama melewati. Selain itu, Clarissa juga melihat ada kartu King of Swords gitu. King of Swords ini menggambarkan tentang ya, kalau misalnya dia nggak berani, ya berarti kamu yang harus berani. Karena apabila kalian sama-sama nggak berani, ya hubungan ini bisa berlarut-larut gitu, bisa terdiam bahkan lebih lama atau lebih parah daripada apa yang kita rasakan saat ini. Terus Clarissa juga melihat ada kartu Seven of Cup gitu. Artinya itu apa? Ya hidup itu pilihan, dimana yang memilih itu adalah kalian sendiri. Ya memang Tuhan sudah menentukan, tapi dimana pilihan tersebut kita sendiri yang memilih. Artinya itu apa? Ya kalau misalnya kalian menginginkan sebuah perubahan, ya berarti mulai sekarang gitu kamu harus berani tanya sama dia tentang dalam artian tuh apa sih sebenarnya yang membuat kamu seperti ini gitu. Dalam artian kan ini demi kebaikan hubungan kalian. Jadi ya benar-benar kamu harus bisa memilih. Kalau misalnya kamu tidak ada keberanian gitu, ya berarti pilihan kamu berlarut-larut tetap seperti ini ke depannya gitu. Terus juga di sini ada kartu Pack of Cup gitu. Pack of Cup di sini menggambarkan tentang sebenarnya itu gini. Hmm, kamu sih berharap ya, dalam artian tuh gini. Setelah kamu melewati beberapa kesedihan, beberapa masalah besar, ya bisa dibilang ini masalah besar bagi kamu gitu. Karena kamu aja juga mikir gitu. Setiap hari aja kamu itu susah tidur, kepikiran sama ulah dia gitu yang nyuekin kamu, yang tiba-tiba itu kayak nggak sesuai dengan yang di awal gitu. Cuman sih kayak kamu berharapnya itu seperti ini, nggak apa-apa lah gitu. Untuk saat ini kamu kayak merasa sengsara terlebih dahulu, merasa dalam artian tuh terbebani terlebih dahulu, tapi kayak kamu percaya bahwa kedepannya dia akan bisa membahagiakan kamu dan benar-benar membuat kamu kayak merasa nyaman banget, merasa ingin mempertahankan hubungan ini gitu ya, jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena ya kalau misalnya seperti ini gitu, harapan kamu bisa aja runtuh gitu, karena ya kamu melihat bahwa loh ini hubungan kok nggak ada perubahan sama sekali gitu, ini hubungan kok tidak ada baik-baiknya, bukan malah semakin lama semakin membaik, semakin indah, justru malah semakin lama semakin keruh gitu. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita coba lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya, yaitu kartu yang nomor 3. Oke. Kita coba lihat buat teman-teman yang memilih kartu nomor 3, number of 3. Oke. Ini kita taruh di sini dulu. Dan kita ambil kartu tarot versi pendampingnya untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, arti diamnya dia saat ini padamu. Oke, terlihat sih dari kartunya. Ini malah The World, ada kartu The World. Di sini ada kartu The Devil. Oke. Yes, kita geser terlebih dahulu biar teman-teman semuanya juga bisa kelihatan sama kartu-kartunya. Ya. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, arti diamnya dia saat ini padamu. Aku di sini memahami bahwa buat kamu yang memilih kartu nomor 3, saat ini tuh kayak posisi kamu bener-bener posisi yang apa ya, bisa dibilang tuh kayak terpuruk gitu. Terpuruk, terus merasakan sakit hati, merasakan sudah tidak dihiraukan lagi, ataupun sudah tidak diharapkan lagi. Dan saat ini itu semuanya benar-benar kayak udah kamu rasakan. Dan di sini aku juga melihat bahwa memang kamu merasa bahwa cinta dia tuh sudah tidak sebesar yang dulu. Dan saat ini tuh kayak kamu sudah nggak berani lagi memikirkan masa depan bersama dia. Karena apa gitu? Ya saat ini orang yang kamu harapkan gitu, seolah-olah itu kayak ingin meninggalkan kamu secara perlahan. Dan kamu pun juga merasa. Padahal ya di sini tuh kayak kamu mencoba gitu, tampil prima gitu, tampil sebaik mungkin di hadapan dia. Tetapi ya kebaikan kamu selama ini tidak pernah dinilai sama dia.
Dan di sini aku juga melihat bahwa kayak seolah-olah rasa penyesalan ada di dalam diri kamu. Menyesal karena apa? Ya menyesal karena ya kamu nggak tahu gitu kalau hubungan yang saat ini sedang kamu jalani ini tuh kayak bakalan berakhir tragis seperti ini gitu saat ini gitu. Kamu bener-bener hati kamu merasa hancur, bahwa harapan kamu sudah sirna gitu. Terus juga kayak kamu sudah tidak bisa melihat masa depan yang indah bersama dia. Karena apa? Ya masa depan yang kamu bangun dulu sudah dihancurkan sama dia sendiri. Dan di sini aku juga melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak kamu menginginkan hubungan tuh yang serius, hubungan yang serius, yang baik, yang harmonis dan romantis. Ya kalau bisa sih dibawa sampai ke jenjang pernikahan. Tapi nyatanya ya kamu baru separuh perjalanan aja sama dia gitu. Kamu kayak merasa udah disakitin seperti ini gitu. Gimana nanti gitu setelah kamu bersatu sama dia gitu. Kamu kayak udah nggak bisa membayangkan gitu betapa sakitnya lagi gitu. Kamu kedepannya bersama dia apabila mempertahankan hubungan ini. Dan aku sih melihat bahwa memang dia yang saya lihat tuh kayak selalu membuat alasan, selalu menghindar dan selalu menganggap bahwa diri dia selalu benar. Bahkan di sini tuh menurut saya itu lebih parah daripada yang nomor satu gitu. Karena apa? Ya bisa dibilang tuh kayak orang ini tuh kayak di dalam pikiran dia udah nggak ada lagi nama kamu gitu. Bahkan bisa dibilang orang ini tuh entah udah ngerasa bosan, entah ngerasa jenuh, entah dia sudah ada orang yang baru gitu. Yang jelas itu ada beberapa di antara yang tadi gitu yang membuat dia jadi seperti itu. Dan di sini aku juga ngelihat bahwa kamu itu kayak seolah itu kayak salah memilih gitu. Sebenarnya bukan salah kamu juga gitu, karena bisa dibilang dia itu kayak muka-muka kadal, tahu nggak sih gitu. Dalam artian tuh gini, dia memang kayak seolah-olah itu ingin terlihat baik, dalam artian memang ada sesuatu hal tuh yang dia tuju gitu. Jadi kayak di awal dia ingin mendapatkan kamu itu kayak seolah-olah dia banyak pengorbanan, dia banyak berjuang, seolah-olah ini orang yang paling bagus lah untuk kamu pertahankan gitu. Tapi setelah kamu berhasil diluluhkan sama dia, di awal kamu nggak merasa gitu. Tapi di setengah perjalanan kamu merasa bahwa, loh kok ada aja ya kayak intinya tuh kayak rahasia besar yang berusaha dia tutupin dari kamu gitu. Dan dia itu yang kayak seolah itu lebih protek banget terhadap diri dia sendiri gitu. Misal kamu penasaran gitu tentang apa yang dia lakukan saat ini gitu, dia tuh yang kayak mencoba itu yang kayak gini, loh kamu kenapa sih kok kepo banget gitu. Jadi kayak seolah itu seperti itu. Padahal gitu di sini kan kamu yang sebagai pasangan gitu seharusnya itu kan kayak ya yang namanya apa yang dilakukan pasangan juga harus tahu dong gitu. Tetapi kayak orang ini tuh kayak merasa marah gitu apabila kayak kamu ingin tahu tentang apa yang dia lakukan gitu, apa yang membuat dia seperti ini, apa yang membuat dia seperti itu, apa yang membuat dia nyuekin kamu gitu. Dan kamu pun juga merasa gitu, mungkin salah satu beberapa di antara kalian merasa bahwa dia udah ngerasa bosen, entah atau ada orang lain yang saat ini sedang menghiasi hati dia. Cuman sih kamu berusaha berbesar hati gitu, berusaha berbesar hati dengan harapan gitu. Ya apabila memang dia yang terbaik untuk kamu, ya kamu masih berharap sama Tuhan biar dia dikembalikan sama kamu lagi gitu. Karena bisa dibilang ya kamu sudah terlanjur berharap besar sama dia, tapi kamu juga nggak tahu gitu kalau pada akhirnya kamu dicampakkan seperti ini, kamu dihianati seperti ini. Rasa pengorbanan kamu, kebaikan kamu selama ini tidak pernah dinilai sama dia gitu. Dan di sini aku juga melihat bahwa saat ini tuh kayak pikiran kamu bener-bener udah butek lah intinya gitu. Energi kamu sudah campur aduk jadi satu gitu. Karena bisa dibilang kayak kamu sudah tidak bisa melihat harapan lagi hubungan ini gitu. Karena apa gitu, ya harapan ini sudah dihancurkan sama dia, harapan ini sudah disia-siakan sama dia. Kamu sudah terlanjur tulus sama dia, kamu sudah terlanjur sayang sama dia, tapi nyatanya apa gitu, dia kayaknya seolah-olah itu kayak nggak respect sama kamu, nggak melihat bagaimana perasaan kamu, tidak pernah melihat gitu bagaimana sedihnya kamu saat ini gitu. Yang dia pikirkan hanya kepentingan diri dia sendiri dan hanya kepuasan diri dia sendiri. Itu yang membuat kamu kayak merasa bahwa hidup ini tak adil gitu. Karena apa? Ya bisa dibilang tuh kayak gini loh. Seharusnya kan gini, orang baik gitu seharusnya harus bisa melihat dong gitu bagaimana perjuangan pasangannya untuk mempertahankan hubungan ini sampai detik ini. Tapi sepertinya pasangan kamu tidak gitu. Dia hanya melihat dari sisi dia sendiri tanpa melihat gitu bagaimana sedihnya kamu, bagaimana keterpurukannya kamu gitu. Dan saat ini tuh kayak kamu bener-bener sebenarnya tuh ingin apa ya, ingin kalau mendapatkan sebuah kejelasan tidak, tetapi yang kamu harapkan tuh cuma gini loh, sebenarnya mau kamu gimana gitu. Kalau kamu sudah merasa bosen, ya sudah gitu, akhiri gitu. Jangan yang kayak seolah-olah itu kayak mempersulit gitu permasalahan ini. Karena apa gitu, ya bisa dibilang
kamu ingin meninggalkan hubungan ini gitu, tapi kayak dianya ditinggalin itu nggak bisa gitu, dan kamu mempertahankan hubungan ini gitu, tapi kok rasa sakit yang kamu rasakan ini semakin teramat dalam gitu. Itu yang membuat kamu juga bingung gitu, lah saya ini harus gimana lagi gitu, saya gini nggak boleh, gitu nggak boleh, semuanya itu kayak harus kamu atur semau kamu dulu. Tapi kayak giliran aku ingin memberikan arahan sama kamu gitu, kamu nggak pernah mendengarkan omongan aku. Dan di sini yang membuat kamu juga ngerasa tersiksa dong gitu. Karena apa? Ya kayaknya yang boleh bersuara dan berpendapat itu dia, sedangkan kamu nggak boleh gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa di sini tuh ada kartu Nine of Pentacle gitu. Nine of Pentacle tuh menggambarkan tentang, ya saat ini tuh kayak kamu bener-bener butuh seseorang tuh yang sebenarnya tuh bisa mensupport kamu, bisa menemani kamu di saat kamu lelah gitu. Bahkan ya bisa dibilang tuh kayak orang lain aja bisa respect sama kamu gitu. Lalu kenapa gitu pasangan kamu sendiri tuh kok kayaknya tuh nggak pernah peduli dan respect sama kamu gitu. Itu yang merasa bahwa loh, ini pasangan aku ini sebenarnya siapa sih gitu, kamu atau yang lain gitu. Justru kayak malah apa ya, orang yang bener-bener bisa memahami kamu itu kayak orang lain, bukan dia gitu. Sedangkan dia gitu kayaknya tuh udah acuh tak acuh deh gitu, udah kayak ngerasa nggak peduli dengan diri kamu sendiri, udah nggak peduli terhadap hubungan ini gitu. Jadi kayak bener-bener kamu sudah semuanya tuh kayak menyerahkan aja sama Tuhan gitu. Karena apa gitu, ya bisa dibilang tuh kayak kamu yang penting tuh sudah menunjukkan yang terbaik sama dia gitu. Kalau misalnya dia kayak dalam artian tuh masih tetap gitu, sisi pandang dia masih memandang sisi pandang yang lama gitu, ya berarti bisa dibilang dia kurang bersyukur gitu. Karena apa ya, nggak banyak loh seseorang yang mampu menerima kekurangan dia yang seperti ini, dan kamu gitu dengan telaten dan sabarnya gitu masih bisa mempertahankan hubungan ini bahkan sampai detik ini. Walaupun kalau boleh jujur gitu, kamu saat ini tuh kayak sebenarnya tuh kayak merasa udah angkat tangan gitu, tapi ya kayaknya tuh apa boleh dikata gitu, kamu ingin pergi dari hubungan ini tapi dianya nggak mau ditinggalkan gitu, dan kamu mempertahankan tapi dia nggak ada perubahan. Itu yang membuat kamu juga sepertinya itu kayak terjebak dalam situasi yang sangat sulit gitu. Tadi saya juga melihat sih bahwa sebenarnya tuh kayak orang ini tuh ingin meninggalkan kamu secara perlahan, udah ingin meninggalkan hubungan ini, tetapi kayak orang ini tuh gini loh, orang ini nggak ingin langsung dalam artian tuh mengakhiri hubungan ini gitu, karena entah takut kamu nanti marah, entah gimana, jadi ya udah gitu. Dalam artian tuh ingin pergi secara perlahan tanpa komunikasi, tanpa apa ya, dalam artian tuh tanpa komunikasi. Terus juga ini tuh kayak mengurangi intensitas komunikasi dengan kamu. Karena apa? Ya sepertinya orang ini tuh kayak ingin menjemput dengan seseorang yang baru gitu. Karena bisa dibilang orang ini tuh tipe seseorang yang tidak memiliki pendirian yang cukup kuat. Artinya apa? Dan kurang mensyukuri gitu apa yang sudah diberikan sama Tuhan. Dia sudah ada seseorang yang mau bisa menerima dia dengan apa adanya, tapi justru malah dia sia-siakan gitu. Dan setelah ada godaan yang lebih besar gitu, dia tergoda gitu dan merasa tertantang ingin mengenal orang yang baru tersebut gitu. Dan orang yang baru ini juga bisa dibilang korban gitu. Karena apa? Ya dia nggak salah apa-apa gitu. Mungkin karena saking bersilat lidahnya pasangan kamu, sehingga ya si orang baru ini kayaknya ikut ngerasa terpancing gitu. Sama seperti awal dulu kamu yang melihat dia sosok seseorang yang benar-benar layak diperjuangkan, seseorang yang benar-benar bagus lah gitu untuk dijadikan sebagai pendamping hidup. Tapi kan dia belum tahu gitu kalau misalnya akhirnya akan bernasib sama seperti kamu ini. Terus juga di sini ada kartu The World gitu. Kartu The World di sini menggambarkan tentang, ya buat kamu sih sebenarnya kayak gunakan aja ini sebagai sebuah pembelajaran diri gitu, biar kedepannya kamu lebih, biar bisa waspada dan wanti-wanti gitu. Waspada dan wanti-wanti yang seperti apa gitu, ya dalam artian tuh kayak kamu jadi lebih ngerti gitu kalau misalnya orang yang model seperti ini, ya berarti ini orang memiliki maksud dan tujuan yang gak bagus nih gitu. Terus juga kamu lebih bisa menghargai setiap proses gitu, karena bisa dibilang tuh kayak orang ini memang menjalin hubungan sama kamu ini bisa dibilang tuh kayak masih bisa dihitung dalam hitungan bulan aja gitu. Dia tiba-tiba dia langsung, mungkin tuh kalau misalnya kamu seorang perempuan gitu, ya kamu ditembak sama dia gitu. Tiba-tiba itu kayak ngerasa bahwa intinya tuh kayak ini orang bener-bener ingin mendapatkan kamu gitu. Kalau misalnya dia seorang laki-laki gitu, ya berarti kayak si cewek ini kayak bener-bener ngerasa bahwa yang kayak ingin sekali gitu, dalam artian tuh kayak nih orang benar-benar layak nih untuk dijadikan sebagai pendamping hidup gitu. Dia menunjukkan sisi yang baik-baiknya aja gitu, padahal aslinya dia juga menyimpan sebuah kebusukan gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa saat ini tuh kayak kondisi psikologis kamu benar-benar sudah kacau, sudah hancur gitu. Bahkan bisa dibilang gitu, kamu ingin bangkit gitu, tapi kayak rasanya kamu nggak bisa. Karena apa gitu, kayak seolah kamu masih ada ancaman. Karena apa ancamannya gitu, ya kamu meninggalkan tapi dianya nggak mau ditinggalkan gitu. Kamu bertahan tapi kayak hidup kamu ini penuh dengan keterancaman gitu.
Dan di sini ada kartu The Devil, artinya ya memang gitu hubungan kamu saat ini bisa dibilang tuh nggak cuma kamu aja yang ada di dalam hati dia, karena di sisi lain ada pihak ketiga atau ada orang lain yang saat ini sedang dia pikirkan dan dia rasakan. Dan kamu memang tipikal seseorang yang bisa dibilang juga cukup peka sih gitu, cukup peka ketika kamu ngerasa dibohongin, dan cukup peka gitu ketika kamu ngerasa dihianatin gitu. Cuman ya karena legowonya kamu, karena besarnya kesabaran kamu, ya kamu masih dalam artian tuh masih bisa bertahan gitu, mempertahankan hubungan ini sampai detik ini gitu. Coba misalnya gitu kamu misalnya digantikan sama posisi orang lain, mungkin dari awal gitu kamu udah pergi meninggalkan dia. Karena apa? Nggak semua orang bisa apa ya, bisa sabar menghadapi sikap dia yang seperti ini terhadap hubungan ini gitu. Terus juga di sini ada kartu Pack of Wands gitu. Kartu Pack of Wands di sini menggambarkan tentang di sini sih bisa dibilang tuh kayak gini loh. Ternyata apa yang kamu nilai di awal gitu, ternyata nggak sama dengan realita yang terjadi gitu. Dulu di awal ya memang sih orangnya bisa dibilang tuh kayak orang yang bisa dipercaya, orang yang benar-benar bisa diharapkan gitu. Tapi setelah kamu melihat realitanya gitu, sepertinya tuh kayak jauh gitu, jauh dari apa yang kamu bayangkan. Dan saat kayak misalnya gitu ketika kamu di awal kayak udah tahu dia seperti ini, nggak bakalan gitu kamu menjalin hubungan bersama dia, karena ya prinsip hidup kamu dari awal gitu, kamu mencari hubungan ini untuk keseriusan, bukan sebagai sebuah ajang permainan. Jadi seperti itu. Terus di sini coba Clarissa lihat arti diamnya dia saat ini padamu. Yes. Ada kartu Hello from Heaven. Coba lihat. Ada kartu Compassion. Ada kartu Clear Your Space. Ada kartu Victory. Kemudian di sini ada kartu Clairvoyance. Yes. Di sini aku jika melihat deretan deck yang kedua ini, Clarissa melihat bahwa kamu sebenarnya ingin gitu mendapatkan sebuah kabar baik dari surga. Artinya itu apa sih? Ya, bisa dibilang tuh kayak ya ini adalah salah satu keinginan gitu yang kamu harapkan tuh sebenarnya gini. Ya, kalau misalnya kamu sudah tidak bisa mempertahankan hubungan ini, ya nggak masalah gitu. Asalkan ya kamu setelah pisah dengan aku, kamu harus bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dan kamu nggak boleh gitu menyakiti perasaan orang-orang seperti apa yang saat ini sedang aku rasakan gitu. Ya kalau misalnya kamu ingin kembali terhadap hubungan ini, nggak masalah gitu. Tapi ya ingat gitu, ketika kamu mencoba gitu, dalam artian tuh mengkhianati aku lagi gitu, menyia-nyiakan aku lagi, ya maka ini adalah tiket terakhir maaf kamu gitu. Jadi ya sudah gitu. Jadi jangan salahkan aku apabila tiba-tiba aku langsung pergi meninggalkan kamu. Itu aja sih sebenarnya yang kamu harapkan. Terus ada kartu Compassion gitu. Kartu Compassion tuh untuk saat ini gitu, kamu kayak lebih banyak mendekatkan diri sama Tuhan. Karena apa? Ya bisa dibilang tuh kayak kamu sudah merasa capek, kamu sudah merasa lelah gitu apabila terjebak dalam hubungan yang tidak jelas seperti ini. Karena yang kamu inginkan adalah seseorang yang bisa membawa kamu terhadap sebuah lembah kejelasan, bukan ketidakjelasan yang seperti ini gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa kamu sebenarnya ingin sih gitu, dalam artian tuh terbebas dari dia gitu. Terbebas dari dia itu dalam artian ya bukan berarti itu kayak keinginan kamu memang meninggalkan dia dari awal, bukan. Tetapi karena situasinya yang seperti ini, yang dalam artian tuh tidak mendukung seperti ini, kamu jadi kayak malah merasa bahwa aku ingin sekali terbebas dari dia. Tapi kayak kamu itu masih nggak tahu caranya itu gimana, langkahnya gimana. Terus di sini juga ada kartu Victory gitu. Kartu Victory di sini tuh menggambarkan tentang ya
di sini ada dua kemungkinan hal yang akan terjadi. Jadi misal gitu, misal kamu mempertahankan hubungan ini bersama dia, ya dia akan menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Kalaupun dia tidak bisa dipertahankan, saya percaya bahwa kamu akan digantikan dengan seseorang yang benar-benar bisa serius, bisa sayang sama kamu jauh lebih baik daripada dia. Jadi ada dua kemungkinan di sini. Terus ada kartu clairvoyance gitu. Clairvoyance itu artinya tuh kayak, ya memang saat ini tuh kayak bener-bener kesabaran kamu udah semuanya tuh kamu kerahkan gitu. Bisa dibilang ya kamu flashback ke belakang kemarin tuh, walaupun sebenarnya kamu merasa kecewa, ingin marah gitu, tapi kamu hanya bisa mengelus dada doang. Karena apa gitu? Ya kamu udah tahu gitu watak karakter dia itu kayak apa. Kalau misalnya kamu marah gitu, pasti dia bakal lebih marah daripada kamu. Jadi ya udah, kamu lebih memilih diam, sembari itu juga kamu mengelus dada. Karena apa? Ya kamu nggak tahu lagi gitu cara menghadapi dia gitu. Dengan cara ini salah, dengan cara itu salah, dengan cara yang ini salah gitu. Terus kita coba lihat lagi untuk yang selanjutnya, arti diamnya dia saat ini padamu. Yes. Oke, dua kartu terbuka. Di sini ada kartu Nine of Pentacle, ada kartu Ten of Pentacle. Di sini ada kartu Six of Cup, ada kartu Ten of Cup. Yes, di sini sih aku melihat bahwa Ace of Cup itu menggambarkan tentang apa ya? Bisa dibilang tuh kayak gini loh. Memang sih gitu, perasaan kamu dulunya ke dia gitu, memang tuh kayak begitu besar, begitu meluap-luap. Tapi setelah kamu merasa diperlakukan seperti ini gitu, bisa dibilang tuh kayak perasaan kamu jadi memudar gitu. Karena apa? Ya orang yang kamu harapkan ternyata nggak sesuai dengan jalan pemikiran kamu. Dan di sini bisa dibilang tuh kayak kamu sudah lelah gitu untuk selalu memaafkan dia, tapi dianya nggak pernah berubah gitu. Jadi untuk saat ini gitu, ya kamu lebih menyerahkan diri aja sama Tuhan gitu. Entah dia seperti apa, intinya tuh terserah sama Tuhan gitu. Kalau memang dia masih dalam artian tuh masih ada itikat untuk bisa dirubah menjadi baik gitu, ya kamu berharap sama Tuhan biar dia lebih, dalam artian itu diberikan sisi perubahan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tetapi apabila dia memang kayak sudah tidak bisa diharapkan gitu, ya kamu berharap sama Tuhan biar dia segera dijauhkan dari kehidupan kamu dan jangan pernah mengganggu hidup aku lagi. Karena bagi kamu hidup bukan sebagai sebuah ajang coba-coba dan permainan. Terus di sini aku juga melihat ada kartu Ten of Pentacle gitu. Ten of Pentacle tuh yang akhirnya tuh kayak ya udah gitu, sampai akhirnya walaupun intinya tuh kayak gini, kamu semakin memikirkan dia semakin lelah gitu pikiran kamu lebih menggunakan waktu kamu untuk hal-hal yang bermanfaat gitu. Misal lebih mementingkan tuh kayak oke lah gitu, daripada aku mementingkan dia yang nggak pernah mikirin aku, lebih baik aku gunakan waktu aku untuk bekerja atau meningkatkan produktivitas kerja kamu, karena itu jauh lebih penting gitu daripada memikirkan dia yang nggak pernah memikirkan kamu. Terus aku juga di sini melihat bahwa di sini tuh kayak dia itu masih bisa dibilang tuh kayak masih jauh untuk dikatakan dewasa. Kenapa masih jauh untuk dikatakan dewasa? Ya karena bisa dibilang tuh kayak orang ini masih belum memiliki rasa tanggung jawab terhadap sebuah hubungan gitu. Anak kecil kan seperti itu. Dalam artian anak kecil aja terkadang masih memiliki rasa tanggung jawab terhadap barang yang dia punya. Lah sedangkan dia apa gitu? Lebih dari anak kecil menurut kamu gitu. Karena bisa dibilang kayak orang ini tuh masih susah untuk diarahkan dan tidak pernah menghargai perkataan orang lain. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa Ten of Cup gitu, artinya tuh apa? Kamu sebenarnya cukup peka dan udah cukup tahu kok tentang apa yang saat ini sedang kamu yang sedang dia lakukan gitu. Cuman saking besarnya kamu, saking besarnya kesabaran kamu jadi lebih, dalam artian tuh apa ya? Oke lah gitu, walaupun aku nggak bisa membalas kamu gitu, tapi biarkan Tuhan gitu, biarkan tangan Tuhan yang membalas semua kejahatan kamu sama aku. Karena bagi kamu gitu, dalam artian tuh kayak hal buruk nggak harus dibalas dengan keburukan gitu. Suatu saat pasti dia akan merasa menyesal atas apa yang dia lakukan saat ini kepada kamu. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin aku mulai dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman semuanya yang ingin gabung di private reading atau personal reading, kalian bisa lihat tentang cara-caranya, langkah-langkahnya, dan daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Terima kasih banyak, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih.